memohon keberkahan ilmu melalui sanad para ulama, guru, dan muassis lembaga kita tercinta. Untuk itu, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada para masyayikh, aulia, serta muassis Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, terutama kepada guru-guru kita yang telah membimbing kita dalam menuntut ilmu. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di forum ilmiah ini secara online, yaitu pelatihan penulisan dan publikasi ilmiah bagi dosen Fakultas Tarbiyah pada sesi pertama tentang strategi publikasi bereputasi. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wasallim. Yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah Ustadz Dr. Izzat Amini MPD beserta jajarannya, yang saya hormati narasumber kita pada malam ini Ustadz Ahmad Maulidi, serta Bapak Ibu dosen peserta pelatihan yang berbahagia. Hadirin sekalian, bagaimana kita ketahui bersama bahwasanya publikasi ilmiah merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan akademik di perguruan tinggi. Karena kita sebagai dosen, di mana publikasi adalah bentuk nyata kontribusi terhadap keilmuan sekaligus penopang peningkatan mutu institusi. Karena itu, sesi pertama ini akan fokus pada strategi agar publikasi kita dapat menembus jurnal bereputasi baik nasional terakreditasi SINTA maupun jurnal internasional. Pada malam sebelumnya, Dekan Bu Muruah ya sudah mensosialisasikan terkait pedoman publikasi ilmiah. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat tentang pedoman itu. Oke. Selanjutnya pemateri kita ini adalah Ustadz Maulidi, keluarga kita di Fakultas Tarbiyah yang sedang melanjutkan studinya, yang dari beliau insya Allah kita akan mendapatkan pencerahan terkait dalam hal menulis dan mempublikasikan artikel kita sehingga bisa terbit di jurnal terakreditasi SINTA maupun internasional bereputasi. Oke, untuk itu langsung saja kita persilahkan dengan hormat kepada Ustadz Maulidi untuk menyampaikan materinya. Ustadz Maulidi, dipersilahkan. Terima kasih Ustadzah Lutfah. Suara saya bisa didengar dengan baik ya? Thank you. Baik, kalau gitu langsung saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah Dr. Izzat Amini, Wakil Dekan yang saya hormati para Kaprodi juga, Kaprodi Prodi, Kaprodi Magister,
Kaprodi PBA, PIAUD yang saya hormati, sekretaris, admin, dan segenap sivitas akademik ya yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga tetap bisa melakukan aktivitas di kampus tercinta kita. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada bulan kelahiran beliau ini kita mendapatkan barokah dan tentunya mendapatkan syafaat kelak. Amin. Amin. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada Dekan Fakultas Tarbiyah yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sharing ya, mungkin lebih tepatnya. Mohon maaf, mohon izin tidak bermaksud menggurui, karena tentunya banyak sekali di sini yang lebih expert senior saya, yang lebih mumpuni dalam hal ini. Tapi malam ini izinkan saya mungkin akan share, akan berbagi sedikit pengalaman, baik pengalaman yang praktis ataupun pengalaman akademis yang saya hadapi selama menempuh studi di UINSA. Baik, langsung saya mulai saja. Sebentar, saya mau share dulu. Apakah sudah muncul teman-teman slide? Iya, Ustadz. Baik, teman-teman sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Lutfa tadi, bahwa tema kita pada malam hari ini adalah penguatan kapasitas penulisan dan publikasi ilmiah. Ada beberapa garis besar atau sub tadi yang saya terima dari Ustadz Lutfa. Yang pertama yaitu adalah tentang strategi menentukan jurnal bereputasi. Baiklah teman-teman, saya akan berbagi sedikit pengalaman. Insya Allah saya akan menyampaikannya secara runtun dan sistematis agar mudah dipahami oleh teman-teman. Yang pertama di sini adalah tentang penelusuran jurnal terindeks Sinta. Saya kira dalam hal ini teman-teman sudah mumpuni semua, sudah memahami cara bagaimana menelusuri artikel pada Sinta, yaitu pertama itu bisa melakukan pencarian jurnal secara manual melalui website Sinta, Kemdikti Saintek, yang saya kira teman-teman sudah biasa dengan ini. Kemudian yang kedua adalah melakukan analisis fundamental pada website jurnal. Saya kira juga teman-teman sudah biasa dengan hal ini, namun yang perlu kita highlight pada bagian ini adalah kita perlu melihat skop, kemudian jenis artikel, bagaimana popularitas kajian, serta gaya penulisan dan arah pengembangan dari sebuah jurnal yang ingin kita tulis. Tentunya itu sangat penting untuk kita jadikan sebagai pijakan ataupun landasan teoritis agar kita menemukan tempat yang baik dan cocok untuk mempublikasikan sebuah tulisan atau karya ilmiah. Berikutnya, ini teman-teman adalah beberapa contoh judul ya, karena malam ini saya akan mengenalkan Maaf, Ustadz, slide-nya nggak jalan. Oh, iya. Sorry, sebentar. Ada sudah muncul ya, Ustaz? Iya, Ustaz. Oh iya. Kalau begitu mungkin tidak usah saya display saja, mungkin cukup seperti ini saja. Karena pada malam hari ini
saya akan mengenalkan kepada teman-teman tentang meta-analisis. Maka saya ingin terlebih dahulu memperlihatkan kepada teman-teman contoh judul-judul ya, karena ini penting untuk kita ketahui lebih dulu tentang judul ini. Biasanya ada beberapa jurnal yang menerima jenis artikel sistematik ini atau meta-analisis, tapi ada juga beberapa jurnal yang tidak menerima. Ada beberapa kata kunci yang bisa dijadikan acuan dalam hal ini. Misalkan seperti ini ya, yang paling konkret adalah misalkan systematic review. Maka ini adalah contoh dari judul meta-analisis atau systematic review. Atau juga bisa seperti landscape dan lain-lain seperti ini teman-teman. Ini adalah beberapa contoh judul penelitian meta-analisis yang penting untuk kita ketahui apakah jurnal tersebut menerima jenis artikel dengan pendekatan systematic review atau bibliometrik atau tidak menerima, seperti itu. Oke, berikutnya itu tadi tentang Sinta ya, kemudian kita masuk kepada jurnal, bagaimana menelusuri jurnal bereputasi internasional. Teman-teman, dalam hal ini ada dua cara juga yang bisa dilakukan. Pertama yaitu adalah melakukan pencarian jurnal secara manual melalui SJR atau Simago Jurnal. Teman-teman bisa kunjungi di sini, nanti klik saja SJR di Google, itu nanti akan muncul. Kemudian yang kedua, ada cara yang lebih spesifik dan otomatis, yaitu menggunakan fitur Journal Finder pada website tertentu. Baik, ini adalah beberapa website ya teman-teman. Bagaimana kemudian kita bisa menemukan sebuah jurnal yang bisa kita masuki untuk mempublikasikan sebuah artikel. Baik, mungkin saya ingin praktek sedikit ya kepada teman-teman agar lebih konkret dan empiris, karena tadi setelah kita menyebut ini pelatihan gitu ya, walaupun dalam waktu yang sangat singkat. Sebentar, saya ingin memastikan dulu. Ada muncul ya, Ustazah? Iya, Ustaz. Oke. Iya. Baik, saya akan mensimulasikan mungkin sedikit saja bagaimana kita menggunakan Journal Finder itu. Misalkan kita menggunakan pada Journal Finder yang dari Elsevier. Jadi dalam hal ini kita bisa memasukkan abstrak yang akan kita publish ya, kita masukkan di sini abstraknya, kemudian kita bisa klik Find Journal. Maka secara otomatis website ini akan merekomendasikan beberapa jurnal yang ini mungkin relevan dengan tulisan kita berdasarkan pencarian abstrak tadi. Nah, ini sudah muncul. Ada beberapa jurnal di sini, mulai dari yang harganya $2.870, ada 1.900 dan lain-lain. Intinya pada website ini teman-teman kita bisa memilih jurnal yang pas dan cocok untuk tulisan kita. Nah, dalam Scopus itu ada opsi yang pertama ada open access dan yang kedua ada subscription ya.
Jadi kalau open access itu biasanya berbayar, teman-teman. Ini adalah biaya yang harus kita bayar kalau artikel kita diterima. Sedangkan yang subscription ini kita tidak dipungut biaya, hanya saja jurnal kita tidak bisa dilihat ataupun dibaca oleh orang lain, kecuali orang itu sudah berlangganan. Kalau yang open access ini, maka ini secara otomatis dia akan sifatnya terbuka dan bisa diakses secara terbuka oleh pembaca dari manapun. Yang perlu digarisbawahi atau yang perlu dicatat di sini teman-teman dalam memilih jurnal itu ada beberapa poin yang bisa kita lihat. Pertama di sini time to first decision ya. Ini 22 hari, cepat sekali. Jadi dalam 22 hari ini pihak jurnal akan mengkonfirmasi tulisan kita itu bisa diterima atau tidak untuk first decision-nya. Kemudian juga ini teman-teman bisa dilihat ketika misalkan ya ini dalam pencarian di Emerald itu ada keterangan yang lebih spesifik yaitu acceptance rate. Itu adalah ya berapa persentase diterima. Ini kan ada yang 18, ada yang 10. Maka sebaiknya teman-teman cari yang acceptance rate-nya besar, 32 ataupun angka yang lebih besar, mungkin itu menunjukkan bahwa banyak artikel yang diterima di situ. Itu yang pertama tentang jurnal vendor tadi, pada pencarian jurnal berreputasi. Baik, saya akan kembali ke slide dulu. Slide. Oke, kita lanjut. Ini adalah beberapa link ya nanti. Mungkin kalau teman-teman butuh bisa saya share atau bisa dicari secara mandiri di Google. Itu yang pertama tadi tentang strategi menentukan jurnal atau mencari jurnal yang bereputasi. Kita masuk pada poin kedua, yaitu tentang update metodologi riset mutakhir. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, jadi pada malam hari ini saya akan memperkenalkan, mungkin teman-teman sudah ada sebagian yang tahu, sudah memahami, yaitu tentang meta-analisis atau yang ditulis di dalam schedule itu mixed ataupun systematic review. Kemarin waktu mengikuti perkuliahan, saya belajar yang namanya, ini mata kuliah ya, meta-analisis, yaitu metode statistik untuk menggabungkan dan menganalisis data dari beberapa studi penelitian yang berbeda namun memiliki isu atau pertanyaan yang sama dengan tujuan menghasilkan satu ukuran efek gabungan yang berpresisi dan kesimpulan yang lebih andal dan kuat. Nah, sebenarnya dalam hal ini meta-analisis itu banyak sekali jenisnya, mulai dari SLR atau yang disebut Systematic Literature Review, kemudian ada analisis bibliometrik, ada Bradford's Law, kemudian ada sentimen analisis atau yang biasa disebut dengan crawling data. Itu untuk mengetahui sentimen sosial terhadap topik-topik tertentu. Biasanya crawling data ini dilakukan pada media sosial seperti X ya, atau Twitter dulu, bisa juga Instagram, bisa juga Facebook. Jadi kita bisa crawling data di situ untuk mencari sentimen analisis, bagaimana tanggapan masyarakat atau bagaimana tanggapan publik terhadap suatu fenomena atau suatu topik yang sedang tren saat itu. Tapi malam ini mungkin saya akan memperkenalkan dua hal saja kepada teman-teman, yaitu tentang SLR, Systematic Literature Review, atau juga ada istilah Systematic Review, dan analisis bibliometrik. Baik, analisis bibliometrik itu juga populer dengan istilah konstituen, yang mana pendekatan penelitian kuantitatif yang digunakan untuk memetakan, mengukur, dan menganalisis perkembangan pengetahuan ilmiah melalui publikasi akademik. Metode ini bekerja dengan mengolah data
bibliografi, judul, abstrak, kata kunci, penulis, afiliasi, sitasi, maupun referensi. Dari basis data ilmiah seperti Scopus atau Web of Science dan website lainnya yang itu menampung artikel-artikel yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal bereputasi. Jadi pada analisis bibliometrik ini tidak menganalisis substansi, bukan penelitian substantif, melainkan adalah penelitian konstituen. Itu tentang bibliometrik. Kemudian SLR, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk meninjau, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis seluruh literatur yang relevan dengan pertanyaan penelitian tertentu secara sistematis. Ini yang maksudnya adalah research question. Atau kalau mungkin kita fokus penelitian. Secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi. Atau mungkin SLR itu teman-teman bisa disebut juga, bukan disebut juga sih, ini mirip dengan kajian pustaka. Namun kajian pustaka SLR ini lebih sistematis karena diatur secara ketat, mulai database yang digunakan, search string-nya bagaimana kita mencari data, keyword-nya apa saja, keterbaharuannya, termasuk basis datanya, dan lain-lain itu ada aturannya. Jadi tidak sama dengan kajian pustaka secara umum. Kalau yang saya pribadi ketahui kan kajian pustaka itu selama ini masih sangat general ya. Bahkan kadang satu buku pun itu bisa menjadi atau layak untuk dijadikan sebagai kajian pustaka. Itu pun bebas. Dia melihat dari sudut pandang yang sangat umum, dari mana saja, itu kajian pustaka yang selama ini saya jumpai atau kita jumpai. Sedangkan SLR ini mirip dengan kajian pustaka, tapi dia lebih sistematis, ketat, ada aturannya. Mulai dari awal sampai akhir. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah komparasi ya mengenai ruang lingkup bibliometrik analisis dan SLR. Kalau bibliometrik itu merupakan analisis tren publikasi dari jumlah, tahun, negara, ataupun institusi. Analisis citasi dan co-citation, kemudian mapping kolaborasi penulis dan institusi, kemudian visualisasi jaringan penelitian, keyword, concurrency, bibliographic coupling, itu kalau bibliometrik. Sedangkan SLR itu menentukan fokus pertanyaan penelitian, misalnya dengan kerangka PICOS, kemudian proses pencarian literatur itu diatur, ada database khusus yang memang kredibel untuk dijadikan basis data, basis kita mencari data maksudnya, mulai dari Scopus, Web of Science, Science Direct, Punalex, dan lain-lain. Kemudian screening dan seleksi itu contohnya bisa menggunakan Prisma. Kemudian analisis dan sintesis temuan, serta penyajian hasil dalam bentuk narasi, tabel, dan tema. Itu kalau SLR. Jadi kalau bibliometrik tadi, dia tidak meneliti substansi, melainkan hanya meneliti konstituen saja. Sedangkan kalau LSR ini dia meneliti substansi, melalui atau berdasarkan tulisan orang lain yang sudah terbit pada jurnal-jurnal bereputasi, baik nasional maupun internasional. Sedangkan tujuannya, kalau bibliometrik itu adalah untuk memetakan perkembangan ilmu pengetahuan. Makanya tadi ada istilah landscape, ada istilah mapping, itu adalah merupakan turunan atau judul yang muncul dari pendekatan bibliometrik analisis. Kemudian mengidentifikasi topik populer dan tren, riset, menentukan peneliti atau institusi jurnal yang paling produktif, jurnal yang paling populer, jurnal yang paling berpengaruh secara global. Memberikan gambaran landscape global penelitian. Sedangkan kalau LSR itu mengkaji secara kritis penelitian yang ada. Jadi mirip dengan studi pustaka. Mengidentifikasi kesenjangan penelitian, research gap, kemudian memberikan dasar teori yang kuat untuk penelitian baru, menyediakan bukti akademik yang valid dan reliable. Nah, adapun manfaatnya sendiri
dari meta-analisis ini, atau lebih tepatnya dari bibliometric analysis dan systematic review tadi, itu ada 3. Kalau saya petakan, yang pertama itu secara strategis memposisikan penelitian untuk publikasi jurnal pada jurnal bereputasi. Kemudian secara praktis membentuk kebijakan dan inovasi pendidikan atau riset, dan secara akademis perkuat teori dan kontribusi ilmiah. Kemudian paradigmanya, kalau bibliometrik dan SLR itu, kalau bibliometrik itu kuantitatif berbasis metadata publikasi, sedangkan LSR itu adalah kualitatif atau mixed kombinasi berbasis isi artikel. Kemudian keduanya saling melengkapi dalam pemetaan dan sintesis penelitian. Kemudian kita masuk pada database. Jadi teman-teman, untuk meta-analisis ini ada beberapa database yang sangat membantu kita, memudahkan dalam menelusuri data-data yang kredibel yang bisa kita teliti untuk pendekatan yang 2 ini. Yang pertama itu ada Scopus dan ScienDirect. Ini saya kira 2 website ini, dua basis ini adalah merupakan basis yang tinggi sekali, kredibel kepercayaannya. Hanya saja ini terbatas. Tidak semua orang bisa mengakses ke dalam Scopus. Tapi kalau ScienDirect itu masih hybrid, dia bisa menampilkan jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang open access tadi yang bisa dilihat oleh siapapun. Termasuk WOS juga sebenarnya. Ini adalah 3 yang ya tidak memiliki akses terbatas. Kecuali seperti kami yang di WIMSA itu mendapatkan fasilitas akses ke Scopus, ScienDirect, dan WOS. Bahkan Scopus saat ini sudah dilengkapi dengan Scopus AI, ada ScienDirect juga dilengkapi dengan ScienDirect AI, yang itu sangat memudahkan kita untuk melakukan meta-analisis atau penelitian dengan pendekatan bibliometrik dan SLR ini. Nah, sedangkan yang di bawah ini, teman-teman, adalah basis data yang juga kredibelnya tinggi, dan ini sangat open access. Jadi semua orang bisa masuk di sini. Ada lens.org, kemudian ada OpenAlex, ada Eric. Nah, lens.org ini salah satu website yang menyediakan meta-analisis secara free. Jadi kita di website Lens ini langsung bisa melakukan meta-analisis tanpa menggunakan aplikasi ketiga atau bantuan platform lainnya. Jadi teman-teman nanti silakan bisa coba-coba mengunjungi website-website ini untuk melakukan ataupun untuk sekedar preliminary research ya, sekedar tengok-tengok dulu apa isinya, nanti silakan. Kemudian ada beberapa alat ya teman-teman, aplikasi atau kita biasa menyebutnya dengan machine learning untuk bibliometrik ini yang bisa digunakan, yaitu ada Post Viewer, ini yang paling sederhana untuk menampilkan co-occurrency, untuk menampilkan co-citation, dan lain-lain. Namun visualisasinya terbatas, sedangkan yang untuk tahap lanjutan itu teman-teman bisa menggunakan RStudio dan BiblioShiny atau bibliometrik. Ini bisa memberikan visualisasi dan gambaran yang lebih luas, seperti word cloud, seperti kolaborasi antar peneliti ataupun antar kampus atau antar jurnal secara global seluruh dunia. Nanti bisa menggunakan BiblioShiny ini. Ini untuk machine learning for bibliometrik. Kemudian berikutnya ada machine learning for SLR. Ada beberapa juga, yang ini semuanya otomatis ya teman-teman, hanya saja ini ada yang berbayar memang. Seperti Watase Uwake, kemudian Confident, ini memang menyediakan free access namun terbatas, biasanya hanya untuk 500 artikel saja Confident ini. Jadi kalau kita menggunakan Watase Uwake atau Confident ini, seluruh proses itu sudah tercover oleh aplikasi ini, nanti kita hanya tinggal mengklik saja dan semua sudah muncul, termasuk prisma, diagram prismanya nanti akan muncul di sini. Kemudian ada Prisma, bisa juga menggunakan Zotero atau Mendeley untuk SLR.
Baik, kita lanjut. Kemudian ini kita masuk kepada etika ya. Oh iya, mohon maaf, saya ingin menampilkan sebentar bagaimana mengaplikasikan pendekatan kedua tadi ke dalam artikel kita. Saya share dulu sebentar. Jadi ini ya teman-teman, saya mencoba membuatkan rangkuman yang padat, tapi mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Bagaimana kita mengaplikasikan pendekatan bibliometrik dan pendekatan SLR ke dalam artikel yang nantinya akan kita publikasikan. Mulai dari pendahuluan, saya kira kalau pendahuluan itu tidak jauh beda dengan gaya kita atau pedoman kita menulis artikel ilmiah pada umumnya. Mungkin yang berbeda nanti dimulai dari metode, hasil, dan diskusi, termasuk rekomendasi. Kalau dalam bibliometrik itu, metode mendeskripsikan basis data. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, basis data itu adalah merupakan kata kunci penting yang akan menentukan data kita itu eligible atau tidak. Kemudian kalau LSR itu, di sini ada protokolnya, jadi tidak hanya menulis laporan biasa, melainkan ketika kita melakukan studi terhadap hasil orang lain, itu ada protokolnya, ada ketentuannya. Salah satunya adalah Prisma. Kemudian hasil, kalau bibliometrik itu menampilkan peta visual, network map, overlay visualization, density map, dan lain-lain. Ya mungkin tidak akan baca semua karena teman-teman tidak melihat. Mungkin kalau perlu nanti akan kita simulasikan juga bagaimana menggunakan machine learning untuk menampilkan visualisasi ya, baik itu untuk pendekatan bibliometrik ataupun pendekatan SLR dan lain-lain. Nanti kalau memang perlu saya akan share ini kepada. Oke, kita lanjut ke slide dulu. Oke, berikutnya adalah etika publikasi dan pengalaman submit artikel ya. Jadi begini teman-teman, saya juga mendapatkan ilmu ini dari beberapa profesor yang telah mengajar kami. Jadi ada apa istilahnya, kalau disebut saja pedoman umum lah atau general guideline, yaitu kita dalam menerbitkan artikel itu kita perlu menyesuaikan taraf artikel dan ketersediaan referensi dengan jurnal yang dituju. Misalkan kita ingin menerbitkan artikel pada Sinta 2. Jadi teman-teman kalau ingin menerbitkan artikel pada Sinta 2, itu dianjurkan memuat referensi yang minimal juga dari Sinta 2. Bahkan dianjurkan Scopus kalau Sinta 2. Kalau Scopus sama, berarti kalau Scopus adalah dia juga menampilkan ketersediaan referensi yang diambil dari jurnal-jurnal yang memang terindeks Scopus. Bahkan Prof. Evi itu bilang ini sudah menjadi standar. Tapi memang ini betul-betul betul-betul bekerja saat kita menggunakan pedoman ini, itu sangat potensi besar. Kita memiliki potensi besar untuk artikel kita bisa diterima di jurnal yang kita tuju. Nah, kalau misalkan kita mau submit di Sinta 2, tapi kemudian referensi yang kita pakai itu masih di bawah grade Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, atau bahkan tidak terindeks Sinta, ini memang pengalaman susah diterimanya. Jadi taraf ataupun standar ini sangat baik sekali, sangat positif jika teman-teman bisa menerapkan dalam penulisan jurnal. Kemudian yang kedua, menyesuaikan standar ketersediaan data pada jurnal bereputasi. Begini teman-teman, jadi kemarin kita saat ini mohon maaf, kebetulan saya sedang menulis tentang naskah kualifikasi yang itu menelusuri minimal 75 artikel bereputasi. Itu saya menemukan memang hampir atau dominan artikel yang
terbit di jurnal Scopus itu datanya sangat banyak. Bahkan di atas 1.000 kadang-kadang. 1.000 atau minimal 1.000. Walaupun ada juga yang di bawah 1.000 tapi itu di atas 500. Itu ketersediaan data. Jadi ini juga penting untuk dipertimbangkan teman-teman ketika ingin menerbitkan artikel pada jurnal yang bereputasi, baik Sinta 2 maupun jurnal yang terindeks Scopus. Ketersediaan data itu juga perlu diperhatikan, baik dalam penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Maka diupayakan nanti datanya sesuai dengan standar itulah. Kemudian keterbaharuan atau gap analisis dan kontribusi. Itu tentang pedoman umum. Kemudian juga ini ya teman-teman, ini adalah beberapa screenshot hasil korespondensi saya ketika submit di Sinta 2 sampai diterima. Itu ada beberapa hal yang memang mendapatkan apresiasi dari pihak pengelola jurnal. Contohnya seperti ini, saya sedang menulis ya karena masih hampir terbit, tentang techno-humanistic learning, new paradigm for human-centered digital pedagogy on Islamic education. Nah, komentarnya reviewer itu, the title is with interest, jadi ya menarik kata reviewer, dan menjanjikan new insight combining technology and humanistic approach. Jadi dalam hal ini menawarkan pendekatan integratif antara pendidikan humanis dan teknologi. Jadi ini sangat mendapatkan apresiasi dari reviewer. Kemudian secara originalitas, this topic is relative fresh in Islamic education. Tentunya dalam hal ini teman-teman mungkin pengetahuan kita terbatas, tapi karena kita sudah berada pada zaman yang sangat canggih, untuk merumuskan dan melahirkan judul yang apa ya, kalau kemarin yang sempat saya sampaikan kepada mahasiswa itu marketable gitu. Bagaimana untuk merumuskan judul ini kita bisa menggunakan bantuan AI. Tapi sekali lagi teman-teman, memang saya menganjurkan menggunakan AI, tapi menggunakan AI itu tetap harus etis, logis, dan bertanggung jawab. Itu yang terus disampaikan oleh guru-guru kami di UINSA. Jadi jangan terlalu pragmatis. Kalau terlalu pragmatis itu kan contohnya, tolong buatkan saya skripsi, atau tolong buatkan artikel dengan judul ini. Ya walaupun selesai, tapi kemungkinan artikelnya tidak akan sesuai harapan kita. Nah, poin berikutnya adalah ini, referen that were used with widely, sangat luas. Jadi 39 artikel yang eligible itu dipetakan dengan baik melalui terdiri dari atau bersumber dari jurnal-jurnal yang bereputasi mulai dari Q1, Q4, dan Sinta. Kemudian hal lainnya yaitu tentang referensi juga. The number of references is quite rich and varied. Jadi kalau saya kemarin beberapa artikel yang sudah terbit di Sinta 2 itu, teman-teman, rata-rata jumlah referensinya di atas 50. Ada yang 60, bahkan mendekati angka 70 yang semuanya bersumber dari Scopus. Seperti itu kurang lebih. Ini adalah beberapa hal yang ternyata mendapatkan apresiasi yang cukup baik dari para reviewer. Kemudian misalkan ini contoh lain, hasil korespondensi juga. Ini di JPI ya kemarin. Artikel mengangkat tema yang sangat relevan secara global, yakni pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi dan urgensi sistem evaluasinya. Klaim novelty cukup eksplisit dinyatakan pada bagian akhir. Kemudian struktur dan alur argumen artikel cukup sistematis, argumen dari tingkat makro global, misio nasional, dan lain. Ya, ini juga keterbaruan sumber relatif terkini sejak 2022, sejak 2022 hingga 2020. Ini 3 tahun terakhir. Jadi saya masih ingat kalau Kaprodi Magister PAI itu nulis mengatakan keterbaruan referensi itu sangat penting dan perlu diperhatikan, dan saya benar-benar menerapkan itu. Ternyata memang potensinya sangat besar untuk diterima pada jurnal yang bereputasi. Kemudian
Ini tentang use of reference, penggunaan referensi ya. Artikel menunjukkan luasnya referensi internasional dan terkini, referensi dari multidisiplin, neuroscience, psikologi, ilmu, komputer, dan lain. Karena memang saya mengambil datanya dari Scopus. Kemudian kejelasan desain penelitian. Nah, ini adalah penelitian saya yang mengkombinasikan pendekatan bibliometrik dan SLR. Jadi satu artikel memuat dua pendekatan ini. Dan ternyata juga mendapatkan tanggapan yang baik dari para reviewer. Nah, ini juga penting penggunaan database Scopus sebagai sumber data utama sudah sangat tepat mengingat standar kualitasnya dalam publikasi akademik internasional. Jadi seperti itu teman-teman pengalaman kemarin ketika korespondensi dan SFGT juga. Nah, itu yang positif-positif ya. Ada juga yang negatif, contohnya seperti ini. Ini adalah masukan dari reviewer kemarin ini di jurnal ICRO Sinta 2. Ini agak apa ya? Agak pedes lah mungkin bahasanya. Dia tutup poin saja, tambahkan 70 referensi studi empiris terbaru rentang 10 tahun dari 2015 hingga 2025, dan sertakan lebih banyak literatur internasional dari jurnal bereputasi untuk memberikan perspektif yang lebih luas. Maka dia salah satu website yang dianjurkan adalah scientific.com. Ini salah satu yang kurang baik mungkin dan cukup membuat pusing juga ketika harus merevisi. Baik, teman-teman, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti selebihnya para senior, para suhu bisa menambahkan atau kita bisa berdiskusi. Untuk sementara sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Maulidi atas pemaparannya. Sekarang kita masuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, ataupun pengalaman seputar publikasi ilmiah. Kami persilakan. Ya, silakan Ustadz Nurholis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bu Wadek, Bu Lutfi. Terima kasih juga atas ilmu yang sangat kaya sekali dari Dr. Ahmad Maulidi. Amin. Tentu ini senior kami di dalam SLR. Begini, jadi dari pemaparan tadi itu saya sedikit ada pertanyaan. Sebenarnya pengennya lebih dari ini nih. Kalau bisa nanti mungkin ada diagendakan secara offline bagaimana teknik dari sejak awal gitu, termasuk bagaimana menentukan PICOS gitu dan seterusnya. Yang saya ingin itu mungkin sebagai masukan buat unsur fakultas untuk bisa memfasilitasi dan bimbingannya biar lebih aplikatif. Ini kaya sekali nih, kalau bayar ke Ahmad Fauzi ini mahal nih. Begini, Mas Doktor, tadi kan ada menyampaikan bahwa meta-analisis itu bisa menggunakan systematic literature review dan analisis bibliometrik. Begitu ya kalau nggak salah ya? Iya. Iya, kurang lebih seperti itu. Tadi sepertinya Ustadz Maulidi itu kalau di komentarnya itu kan sudah menggunakan tidak parsial, jadi memang terintegrasi, ada bibliometrik satu sisi dan ada bibliometrik analisis dan SLR. Nah, sepengalamannya antum ini,
untuk bisa masuk di Scopus atau Sinta 2, itu apakah bisa parsial, hanya SLR saja, atau bibliometrik analisis saja, atau memang Baik. yang berpotensi itu dua-duanya harus terintegrasi? Demikian dulu pertanyaan bisa disampaikan. Mohon maaf, terima kasih, Senior. Siap. Siap, Assalamualaikum. Ketua. Mungkin langsung dijawab, Ustaz. Oh, langsung dijawab ya. Ya. Oke, baik. Saya mungkin menjawabnya adalah based on pengalaman ya. Jadi disclaimer dulu, sebenarnya kalau artikel yang sudah terbit di Scopus dan saya penulis pertama ini masih belum, ini sedang aktif submission ada. Saya juga sedang belajar dan sebenarnya dalam hal ini ada senior saya juga ini yang sedang kuliah di UINSA ini, Ustadz Firdaus. Itu juga mungkin bisa memberikan ilmu nanti pada kita semua. Baik, saya ingin menanggapi pertanyaan dari Pak Ketua tadi ya, Ustadz Dr. Navalis Majid. Pengalaman saya pertama begini, berdasarkan apa istilahnya berselancar ya, berselancar lah, baik di Scopus maupun Sinta 2 ini macam-macam. Ada yang memang fokus pada pendekatan bibliometrik saja, ada yang SLR saja, ada juga yang banyak juga yang kemudian mengkombinasikan dua pendekatan ini. Jadi yang dilihat di sini memang keterbaruan mixed metodologinya itu juga menjadi pertimbangan reviewer nampaknya untuk menerima artikel kita. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah kontribusi sepertinya. Jadi walaupun dia hanya menggunakan pendekatan bibliometrik, tapi kalau dia berpotensi memberikan kontribusi yang besar dan aplikatif, ini juga potensinya sangat besar untuk diterima. Tapi ada juga yang memang menggunakan SLR saja. Dan ada juga yang mengkombinasikan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin saya itu pengalaman di JPI Win Jogja kemarin, itu saya submit pertama kali itu adalah artikel yang menggunakan pendekatan bibliometrik. Jadi itu sudah submit, sudah in review, saya sudah revisi 2 kali, sudah selesai. Nah, waktu itu posisi artikel bibliometrik ini belum terbit di JPI. Namun karena ada tugas tambahan yang harus segera terbit, saya submit lagi artikel di JPI itu mengkombinasikan dua pendekatan ini, bibliometrik dan SLR. Ternyata justru yang diminta untuk terbit lebih dulu oleh reviewer itu artikel yang kedua, yaitu artikel yang mengkombinasikan bibliometrik dan SLR. Akhirnya sampai saat ini artikel yang bibliometrik itu belum terbit, malah yang diterbitkan terlebih dahulu yang mengkombinasikan kedua pendekatan ini tadi. Jadi based on pengalaman saya submit di jurnal ini, ya memang ternyata katanya lebih menarik yang mengkombinasikan kedua pendekatan ini. Tapi ya Wallahu a'lam, ini mungkin masih relatif, tergantung bagaimana pihak jurnal, bagaimana reviewer itu melihat keterbaruan ataupun kontribusi daripada artikel kita. Mungkin sementara jawabannya seperti itu, Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Wah, luar biasa nih. Sedikit tambahannya lupa tadi. Apa namanya? Tadi kan parsial boleh. Ya sama, based on experience-nya Mas Dr. Ahmad Maulidi, antara SLR dengan bibliometrik analisis itu, kecenderungan potensi diterimanya antara SLR dengan bibliometrik analisis, mana yang lebih tinggi? Oke, baik. Langsung saya jawab ya, Ustaz Lutfah. Ya, Ustaz. Oh iya, cangkolang soalnya kan ada moderator. Oke. Saya mungkin jawab dari pengalaman lagi ya Pak Ketua. Jadi kita kemarin di kelas itu kan memang outcome-nya adalah artikel jurnal yang minimal Sinta 2 sejak awal itu. Mungkin dari banyak teman-teman yang
artikel bibliometriknya sudah terbit di Sinta 2 itu baru saya. Yang lainnya itu yang terbit adalah SLR. Hampir mereka menggunakan SLR. Tapi ini relatif, bukan berarti artikel saya lebih bagus. Bisa jadi mungkin yang menulis bibliometrik ini tidak banyak, atau mungkin dia ada tapi tidak targetnya di Sinta 2. Ada kemarin yang terbit di Sinta 3, dia Sinta 2. Maka sementara ini kalau di dalam negeri, menurut pandangan saya, artikel yang mengkombinasikan dua pendekatan ini memiliki potensi yang lebih besar untuk diterima pada jurnal-jurnal yang bereputasi mulai Sinta 2 dan ke atas mungkin. Seperti itu, Pak Ketua. Siap, sami-sami. Baik, terima kasih. Terima kasih masukannya kepada Ustadz Prodi PAI. Mungkin nanti akan dipertimbangkan. Jadi masukan yang bagus buat fakultas untuk melaksanakan pelatihan lebih lanjut terkait metodologi penelitian yang terbaru. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Oh iya Ustadz, mungkin nanti materinya bisa di-share. Iya, saya nanti kirim ke Antum ya. Oh baik. Ini sebelum dilanjutkan ke sesi tanya jawab, mohon Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir. Ada yang mau bertanya lagi? Link daftar hadir ada di chat ya, ada di pesan. Silakan diisi. Bagaimana? Mana absennya? Ini bersuara. Monggo Ustaz. Ada lagi? Bagaimana Pak Dekan? Kayaknya sudah tidak ada, Ustaz. Mungkin Bu Ustadzah. Ya, nanti mungkin Mas Dr. Ahmad Maulidi dengan Nanda Dr. Firdaus bisa berkolaborasi untuk bisa ya mentoring lah, mungkin dibuat kelompok mungkin ya nanti ya dari sekian dosen ini dibuat kelompok, atau karena ada tiga prodi kan, nanti tentu skopnya berbeda-beda itu kan. Ini bisa dibuat mentor gitu kan, misalnya problemnya berbeda antara PBA PIAU dengan
dan PAI. Kok saya lupa ke PAI sekarang ini? Ya, apa namanya? Ya semuanya berbeda mungkin. Siapa lagi Mas Dokter yang bisa mendampingi nih selain Mungkin tentu banyak yang sedang menempuh studi S3 mungkin ini kan tidak asing seperti Pak Warek mungkin atau Ustadz Fathor. Oh iya. Atau dibikin 2 kelompok saja nggak apa-apa kan, mungkin masih rumpun ilmuwan pendidikan, mungkin nanti bisa dibikin dua kelompok biar nggak terlalu besar. Mungkin kalau satu Maulidi satu nggak apa-apa, mungkin di bagian di awal tuh pengenalan di satu orang ya, dua orang ini saling saling berkolaborasi bagaimana menyampaikan langkah-langkah itu ya dari sejak awal. Lalu kemudian setelah itu baru di mentoring untuk sampai terbit itu apa namanya itu, dibuat kelompok kecilnya. Ya, dengarkan saja Bu, aman insyaallah. Itu halo. Pak Warek sudah berbicara, silakan. Halo. Iya Ustadz, silakan. Ya itu makanya ini saya lihat yang hadir ini memang sudah penjaganya gedung tarbiyah semua ini data yang ini. Makanya kan kenapa saya minta luring itu biar ketahuan, ini kan tidak ada istilahnya ini kan materi daging semua ini, tidak ada kan. Jadi harapan saya yang Selasa itu kita coba list siapa saja yang bisa hadir biar sekalian ketahuan kita ke depan mau apa gitu loh. Apalagi dan target mata kuliah yang akan kita dampingkan publikasi teknis kepada mahasiswa itu kan perlu hal-hal yang teknis itu. Jadi kita juga bisa sepakati mana tadi Tad Maulidi menyampaikan etika tentang penggunaan AI dan lain sebagainya, di bagian-bagian mana yang ya kita kepada dosen-dosen hal-hal yang pragmatis harus diketahui, tapi untuk mahasiswa kan perlu ada filter-filter tertentu gitu loh. Nah ini saya kira perlulah, mungkin ini progresnya kan berapa orang yang hadirnya ini kan. Saya sampai menggagalkan hadir ke Maulid nih ini di Selatan Lumet. Sampai rumah saya ini. Sama Pak Warek, sama. Iya, karena kan saya yakin ini penting gitu loh. Motor sekelangkong semuanya. Nah, artinya segini gitu kan, biar sekalian ketahuan gitu kan. Kalau kemudian dosennya tidak mau mengupdate dirinya, terus mau mengupdate mahasiswa dengan cara apa gitu kan. Ini kan sudah, taruhlah ini bahasanya in-house training lah. Tapi kalau kawan-kawan kemudian kayak gini anunya. Jadi usul saya mungkin bisa di data, di list lah siapa yang bisa hadir hari Selasa besok. Saya kira ini kan masih awal pengenalan dari Ustaz Maulidi ini kan, ini belum langkah-langkah teknik dan praktis gitu kan. Ya saya kira itu saja mungkin lah. Sehingga kemudian kalau perlu usul saya kawan-kawan yang pemateri medpen dan lain sebagainya itu merumuskan hal-hal yang shortcut dalam metodologi yang terbaru kan. Jadi Ustaz Maulidi kan sudah menyampaikan tuh yang model hybrid antara SNR dan bibliometrik gitu kan. Dan trennya memang itu yang lagi diminati, meskipun beberapa yang masih nampak konvensional itu tidak mau dengan SNR dan bibliometrik gitu kan. Atau ke jurnal Scopus, tapi trennya kan ke arah situ gitu kan. Kajian kepustakaan kita ke depan kan. Ya itu aja mungkin lah Bu ini saya lihat ini kan akun-akun yang muncul ini yang memang sudah kan orang struktural terbiasa semua itu loh.
Yang setiap hari sudah ketemu di Tarbiyah, terus yang lain kemana kira-kira kawan-kawan? Kalau sebenarnya untuk yang Selasa itu, tolong nanti di-list. Bahkan kalau perlu seperti yang sudah di stimulus Start Maulidi hari ini, ya udah minimal bawa skripsi mahasiswa gitu loh kan. Kalau tidak punya data penelitian gitu loh kan. Kalau yang mau yang lebih sederhana, kalau yang tahapan teknis yang SLR atau bibliometrik kan, wah itu perlu berapa tahapan itu. Bagaimana memanen Scopus, bagaimana memanen artikel-artikel yang sesuai dengan skop kajian kita. Itu saja mungkin. Terima kasih. Baik Ustadz, terima kasih. Bapak Ibu yang lain, apa ada lagi? Tidak ada. Cukup ya Ustadz. Egi saya Kak Dito. Cukup Ustadz Maulidi. Kata penutup Ustadz Haryanto sebelum saya simpulkan sedikit. Belum terdengar Ustaz. Oh iya, Iya. closing statement-nya mungkin dari antum seharusnya ini. Dari antum dulu Ustaz. Ya, Nanti saya nambahin sedikit saja. ya. Jadi mungkin terakhir ya, closing statement katanya sudah Ustaz. Kemarin sebelum saya kenal dengan meta analisis ini, sebelum kuliah lah lebih tepatnya, itu jangankan untuk berpikir menulis artikel yang bisa terbit di Sinta 2 gitu ya. Ada keinginan ke situ saja belum ada, tidak ada. Artinya bayangan saya sudah berat. Pertama memang sulit, yang kedua biayanya besar. Tapi ternyata setelah tahu tentang meta analisis dan lain-lain ini, ternyata ini bukan hal yang untuk hal yang patut untuk kita takuti atau kita anggap sulit gitu loh. Karena sebenarnya tidak sesulit yang kita bayangkan. Selama masih ada kemauan dan ya kegigihan kita lah untuk belajar dan untuk capai targetnya. Jadi ya itu saja. Terima kasih. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Ayo nah. Iya, Alhamdulillah. Enggak, ini ada Muhammad. Ayo, Muhammad. Allah. Alhamdulillah pada malam ini dari sesi tadi kita dapat menarik 3 hal pokok ya. Yang pertama, bagaimana ada strategi tertentu yang telah disampaikan oleh Ustadz Maulidi dalam memilih jurnal bereputasi, baik Sinta ataupun yang Scopus, agar publikasi kita tepat sasaran. Terus selanjutnya, bagaimana kita harus selalu update ya terkait perkembangan metodologi riset mutakhir seperti yang telah dipaparkan tadi, ada bibliometrik dan SLR agar karya kita itu relevan dengan tren akademik. Dan terakhir, bagaimana kita sebagai dosen menjaga etika publikasi dan menghindari plagiarisme, meskipun memang tidak bisa dipungkiri lagi kalau sekarang memang sudah zamannya AI. Mungkin hanya ini. Semoga 3 poin utama ini menjadi bekal dalam meningkatkan kualitas publikasi kita bersama. Dan seperti masukan tadi dari Pak Kaprodi PAI, KPAI ataupun Pak Warek, mungkin nanti akan
ditindaklanjuti oleh fakultas. Mungkin hanya ini. Terima kasih saya sampaikan. Terima kasih sebanyak-banyaknya ya, tanpa batas, karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti forum ilmiah ini online, yang meskipun ada undangan monoton, tapi lebih memilih untuk hadir online dalam penguatan kapasitas kita terkait publikasi ilmiah. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Maulidi atas waktunya, juga kepada Bapak Dekan beserta jajaran dan seluruh peserta yang telah aktif mengikuti pada malam ini. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sekali lagi, dan mohon maaf apabila ada salah. Akhirnya jangan lupa untuk mengisi absen, daftar hadir, ada di linknya, ada di pesan. Akhirnya terakhir sekarang, nanti kalau ditutup sudah nggak ada linknya. Nanti yang mengisi dapat door prize. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.